masuk engkau juga, wahai Rasulullah. Iya, tapi setan yang mengikutiku sudah masuk Islam, betul? Setan masuk Islam, saya kurang tahu Bang ya. Kalau misalnya jin masuk Islam memang ada, tapi kalau setan saya baru tahu dari Abang. Bang, kata Muhammad, setiap manusia itu didampingi oleh malaikat dan juga didampingi oleh setan, betul? Ya, betul. Nah, Aisyah Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Ya, selamat malam Falak Center. Selamat malam juga Bang. Selamat Edi. malam Bang Falak. Ya, silakan Bang Falak, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik Bang Falak. Ya, Bang Falak, perkenalkan saya Edis TV, saya Kristen ya Bang ya. Sekalipun saya Kristen, saya adalah orang yang paling mengerti ajaran Islam selain dari tidak ada orang Islam yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Berarti Abang tahu ya jumlah. Berarti Abang tahu ya jumlah huruf Al-Quran berapa ya Bang ya? Nah, masalahnya kalau jadi orang yang mengerti ajaran Islam, bedanya begitu Bang. Kalau orang Islam yang diketahui tentang Islam itu jumlah huruf ada berapa? Ada berapa jumlah ayat-ayat Al-Quran? Makanya orang Islam nggak pernah ngerti Islam itu apa. Karena yang dipelajari itu Bang, ada berapa huruf dalam Al-Quran? Lalu kertasnya terbuat dari apa? Makanya Bang, Al-Quran itu Bang, kalau Anda buka Al-Quran, dimanapun Anda beli Al-Quran, pasti di samping-samping ayatnya itu ada renda-renda itu. Ada motif-motif. Ya kan? Ya karena memang itu kurang kerjaan Bang. Kurang kerjaan gitu loh. Nah makanya saya bilang gini Bang, Al-Quran itu bagi saya pelajari isinya. Bukan saya pelajari ada berapa ayatnya, di tengah-tengahnya ini huruf ini ada. Aduh kalau begitu kerjaan orang Islam. Tanya aja sama orang Islam, mereka tahu itu, ya kan. Tapi kalau suruh makna Al-Quran mereka tiada paham dan tiada. Oke, kita mulai Bang ya. Oke Bang. Oke, menurut iman kami nih Bang, menurut iman kami, ya, bahwa Yesus naik ke surga, seperti yang sudah tertulis dan mungkin Abang tadi sudah dengar, sudah saya bacakan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bang, menurut iman orang Islam, Muhammad ada di mana? Silakan. Oke. Tapi jangan setengah-setengah Bang. Saya lihat Abang nampak-nampaknya sudah malu jadi orang Islam. Nah, di tengah, ya silakan. Ya. Boleh saya putar kamera Bang? Kita buka di Ali Imran 169 Bang. Boleh, silakan. Saya bukakan dari sini boleh. Ali Imran 169. Ya. Ali Imran 169 ya. Ya. Ali Imran 169. Baik, saya bacakan ya Bang ya. Ali Imran 169. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Pertanyaannya saya tadi Bang, apa Bang? Ya. Jadi kan tadi Abang bicara apakah memang kami itu Muslim mengikuti Nabi Muhammad yang sudah
wafat dan mati gitu Bang ya. Tadi yang Bukan saya simak itu kan. Bang, sayang sekali Abang ini. Bang, bukan itu tadi yang saya tanya. Yang saya tanya, menurut ajaran orang Islam, Muhammad ada di mana Bang? Oh, dia alam barzah Bang, sesuai Al-Mu'minun ayat 100 Bang. Oke, bahasa Indonesianya alam barzah itu apa? Alam barzah itu adalah alam Kuburan. sekat, alam dinding, alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Oke, kalau ada di misalnya kuburan ya, ada di kuburan. Baik. misalkan ada astronot yang meninggal di bulan, meninggal itu langsung masuk ke alam barzah. Oke. Alam kubur yang Abang pikir itu pasti kan di dalam kuburan. Tapi menurut kami bukan, itu alam barzah. Artinya alam barzah itu langit pertama sampai di langit ketujuh itu alam barzah Bang. Yang ada sekat dan dinding-dinding seperti di surat Al-Mu'minun ayat 10, Al-Mu'minun ayat 100, Al-Furqan ayat 53 dan surat Ar-Rahman ayat Satu-satu 20. Bang, jangan diborong dulu pelan-pelan. Artinya Ya, Muhammad ada di alam barzah atau kubur, betul ya? Ya, alam barzah, alam Oke, sekat, alam dinding. oke, baik, baik. Nah, kami, makanya kita biar ngerti Bang, perbedaan Islam dan Kristen. Oke. Kami Kristen, kami mengikut kepada Yesus yang hidup. Ya. Nah, sementara kalian mengikuti Muhammad yang, mohon maaf, adalah orang mati, betul? Ya, secara jasad, tetapi di surat 169 tadi kan sudah dibilang Bang, jangan pernah engkau menyangka bahwa orang yang mati digugur jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Di situ ada kata al-hayya di Quran itu. Bang, di sini nggak ada Muhammad loh, Bang. Di sini nggak ada Muhammad ini. Iya, maksud kami siapapun orang itu, kalau misalnya mau Muhammad, mau Nabi Musa, mau siapapun yang gugur di jalan Allah, kami percaya bahwa Nabi Muhammad itu kan gugur di jalan Allah. Oh, baik. Baik. Kita dalam lagi nih, agak dalam nih. Bang, Oke Bang. Ya, menurut Al-Qur'an, apakah Muhammad itu masuk kategori orang yang beriman? ya. Masuk kategori. Bang, inilah akibat orang Islam tidak mempelajari agama Islam, Bang. Muhammad itu menurut Al-Qur'an, dia mustahil jadi orang yang beriman, Bang. Mau buktinya? Boleh Bang. Oke. Abang ada Al-Qur'an di situ? Ada Bang? Saya ada Oke. Al-Quran. Boleh Abang bacakan An-Nahl 99? An-Nahl ayat 99 sebentar. Tidak perlu dibalik kameranya, baca saja. Kita sudah sama-sama paham. Ya, karena lembarannya saya Qurannya berupa buku, jadi saya mesti buka lembarannya Bang. Boleh Gak ya, Bang? apa-apa. Santai aja, Bang. Santai. Surat An-Nahl atau surat yang ke-16 saya bantu. Ya, surat Ayat ke-16. yang ke-99. Karena Anda mengklaim bahwa ayat ini tentang Muhammad kan, orang yang gugur di sisi Allah, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah, betul? Ya, 16 ayat surat 16 ayat 9. Ya, silakan. An-Nahl ya Bang. Ya, surat 16. An-Nahl. Saya nggak usah balik kamera Bang ya berarti ya? Nggak usah, baca saja langsung Bang. Oke. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Baik. Ya. Sungguh setan tidak akan berpengaruh. Artinya mereka itu nggak punya kuasa, mereka nggak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya. Berarti kalau Muhammad orang yang beriman, maka setan tidak akan bisa mempengaruhi Muhammad, betul? Ya. Nah, bahkan Muhammad pernah ngomong sama Aisyah. Ya, bahwasannya setiap manusia itu didampingi oleh ada jin korin, ada setan, ada jin baik, ada jin jahat, betul? Betul. Nah, kemudian Aisyah bilang, apakah termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Iya, tapi setan yang mengikutiku sudah masuk Islam, betul? Setan masuk Islam, saya kurang tahu Bang ya. Kalau misalnya jin masuk Islam memang ada, tapi kalau setan saya baru tahu dari Abang. Bang, kata Muhammad, setiap manusia itu didampingi oleh malaikat dan juga didampingi oleh setan, betul? Ya, betul. Nah, Aisyah ngomong, apakah termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Aisyah bilang begitu. Iya, tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam. Tahu? Oke.
Oke, nah sekarang kita tes apakah omongan Muhammad itu semuanya saling acak-acakan. Gini, Bang, abang Muslim tahu Muhammad pernah kena sihir? Oh iya, tahu Bang. Ya. Oke, saya tanya Bang, sihir itu dari Allah atau dari setan? Segala sesuatu, mau itu baik buruk, sihir mau penipu, segala sesuatunya awalnya itu dari Allah. Awalnya, karena dialah yang maha awal dan maha akhir. Oke, sekarang sihir itu dari Allah atau dari setan? Ya, diperantarakannya dari setan, dari Oke, iblis, ya. sihir itu dari setan. Nah, menurut An-Nahl 899 tadi, bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Di sini memang tidak, tetapi Tidak itu bisa. tidak berpengaruhnya. Itu Tidak kita bisa. baca ayat sebelumnya dulu, Bang. Ayat 98-nya boleh saya bacakan? Oke, Bang? silakan Bang, silakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Gitu. Jadi orang yang mau membaca Quran sejatinya bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, agar setan itu tidak mempengaruhi orang-orang yang beriman. Oke, baik. Nah, lalu di dalam ayat 99-nya sesungguhnya setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman, betul? Betul, Nah, karena sudah sementara Muhammad kena sihir, betul? Betul. Nah, dan sihir itu dari setan. Artinya, setan mempengaruhi Muhammad nggak? Ya, setan bisa mempengaruhi. Oke, setan manusia. mempengaruhi Muhammad. Menurut Al-Quran surat An-Nahl 99, setan tidak mungkin bisa mempengaruhi orang yang beriman. Ya. Berarti kesimpulannya Muhammad orang yang beriman tidak? Ya, orang yang beriman, ya mungkin kepada saat itu. Susah ini saya begini. Bang, pelan-pelan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ini Bang, ini. Premis pertama. Ini kita pakai premis ya. Premis ke-1, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Kalau tidak bertawudz, seperti ayat sebelumnya. Muhammad kena pengaruh setan, sihir. Ya. Ya. Maka premis ketiga atau kesimpulannya, Ya. apakah Muhammad dikategorikan orang yang beriman? Dikategorikan orang yang beriman. Ini gimana Bang? Cara Abang mengambil kesimpulan ini menabrak kaidah-kaidah akal sehat Bang. Berat ini berat. Makanya kalau Abang bilang tadi, Abang kan tadi menunjukkan Ali Imran 169 bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu kan bicara orang-orang beriman, betul? Ya, betul. Sesungguhnya mereka itu tidak mati tapi mereka itu hidup di sisi Allah, betul? Betul. Ya. Nah, masalahnya begini Bang, Muhammad nggak mungkin masuk kategori itu. Karena apa? Karena Al-Quran bilang orang yang beriman tidak akan mungkin bisa kena pengaruh setan. Sementara menurut hadis Bukhari, Muhammad kena sihir alias kena pengaruh setan. Makanya secara logis, mustahil Muhammad termasuk orang-orang yang beriman. Ya kan menurut Abang ya, menurut saya gini Silakan. Bang, menurut saya. Jadi ketika itu mungkin ya Nabi Muhammad SAW itu ya kan sedang tidak membaca auzubillahi minasyaitonirrajim seperti yang ditujukan ayat sebelumnya, sehingga akhirnya sihir itu bisa masuk. Nah, agar Nabi Muhammad tidak terkena sihir, maka harus dibaca ayat sebelumnya, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Bang. Jadi ini Abang juga misalnya, maaf ya Bang, Abang juga baca ayat sebelumnya dulu baru ke ayat 99-nya gitu Bang. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad kena pengaruh setan ya? Iya, kenapa? Karena Muhammad pada saat itu terkena sihir, dia sedang tidak membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga turunlah surat Al-Falaq. Lalu diberikanlah, kenapa turun surat Al-Falaq? Untuk mengobati orang-orang yang kena sihir. Kepada Nabi Muhammad dan kepada para umat-umatnya, bacalah kalian surat Al-Falaq bila kamu terkena sihir, gitu Bang. Baik. Jadi begini Bang, intinya yang sudah kita dapatkan begini. Kita ini, jadi saya Bang ya, ketika saya betul-betul mendalami agama Islam Bang, memang saya akan mengambil kesimpulan, makin dalam orang memperdalam agama Islam ini, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat Bang. Karena begini, Muhammad sendiri ngomong loh Bang, bahwa setiap manusia itu didampingi setan. Didampingi oleh setan.
Ya kan? Kalau misalnya Bahkan di katanya, ayat kami, jikalau ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, mereka bersama-sama, maka yang ketiga adalah syaiton nirozim. Aisyah pernah berkata, ya kan? Apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apakah engkau juga didampingi oleh setan? Betul, saya juga termasuk. Tapi setan yang mendampingi saya sudah masuk Islam, katanya. Bagaimana mungkin, Bang? Dibilang setannya sudah masuk Islam, nyatanya dia kena sihir. Bahkan di dalam hadis dikatakan Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Dia dikatakan sebagai Quran yang berjalan. Bahkan kalau ada azan dibacakan, syaiton katanya lari, katanya sambil kentut-kentut. Tahu kan? Abang tahu? saya baru dengar dari abang. Waduh, baru dengar juga. Iya. Bang, Gini, syaiton itu kalau di dibacakan Muslim ayat-ayat Al-Quran, mendengar suara azan, itu lari sampai terkentut-kentut. Sekarang bagaimana kita bisa percaya itu, Bang? Setannya sudah masuk Islam, setannya lari terkentut-kentut. Nyatanya orang yang ngomong gitu kena pengaruh syaiton. Jadi kalau di kami itu, Bang, memang di Quran bahwa satu manusia itu mendapatkan 5 malaikat dan 3 jin. Kenapa? Untuk keseimbangan antara benar dan salah. Pertama, malaikat penjaga, malaikat penyaksi, malaikat penggiring, dan 2 malaikat pencatat, malaikat rokib dan malaikat atid. Gitu. Jadi ada nah di situ untuk keseimbangannya diberikanlah jin korin gitu. Jadi terserah orang itu mau memilih kebaikan atau keburukan tergantung mereka menguasai apa yang ada berdasarkan keilmuan dan hawa nafsunya gitu, Bang. Oke, sekarang apakah Muhammad dia mengikuti jin korin atau kena pengaruh jin korin atau setan itu atau tidak? Ya, itu tergantung situasi kondisinya ya, Bang ya. Artinya yang kami tahu itu memang sesuai dengan ayatnya itu kan tidak kuturunkan Rasul-Rasul kepada kaum-kaum kalian. Artinya Rasulullah memiliki jin namanya saya lupa namanya, tapi adanya di Baki sekarang. Jadi kalau misalnya jin itu ingin belajar ngaji, belajar tajwid atau apa semua itu belajarnya ya ke jinnya Nabi Muhammad karena belum meninggal seperti Nabi Muhammad yang memang diselamatkan Al-Hayya seperti surat Ali Imran ayat 169 gitu, Bang. Ya, masalahnya kan terbukti, Bang, menurut Al-Quran sendiri bahwasanya dia itu nggak mungkin masuk kategori orang yang beriman. Sedangkan dia pernah kena sihir nih, Bang ya. Ini saya bacakan. Banyak muslim yang mengira saya fitnah nih ya. Coba ya, dengarkan ini, Bang ya. Dengarkan ini. Iya. Kita nggak minta ada karena ada bagian yang bertugas itu. Tapi setelah adzan, la ilaha illallah. Nah, baru adzan, belum qomat. Ada begitu? Nah, itu setan. Saat adzan dikumandangkan, nggak ada bisikan menjauhi adzan. Kecuali yang kesetanan. Yang nggak senang adzan itu setan. Di dalam hadis disebutkan, "Fafarra syaitanu wa 'alaihi al-burat," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau adzan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa tekstualnya, terkentut-kentut. Maksudnya apa? Kalau Lu iya, Bang, setan itu lari terkentut-kentut mendengar suara azan, Bang. Masalahnya begini, bagaimana mungkin setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan sementara setannya mempengaruhi Muhammad? Bahkan akibat dari Muhammad kena sihir itu, sebulan lamanya dia berhalusinasi. Abang belum pernah dengar itu, dampak dari Muhammad kena sihir itu. Sebulan dia itu berhalusinasi, dia nggak tahu dia itu ngapain. Ya, Akibat dari sihir itu. Ya, saya belum tahu tentang halusinasinya. Yang saya tahu adalah kenapa aku terkena sihir itu agar kalian tahu ada surat Al-Falaq yang diturunkan untuk menghindari Bukan sihir. itu, Bang. Nih, ini saya bacakan ya, Bang ya. Nih, dampak Muhammad kena sihir nih, Bang nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, nggak sadar, nggak tahu dia. Dia nggak tahu, nggak sadar dia itu apakah dia itu sudah mendatangi Aisyah atau belum. Itu nggak tahu dia. Ya, memang
memang Nabi Muhammad itu memang manusia yang kalau terkena sihir ya memang bisa. Nah, makanya kembali ke poinnya tadi ini Abang. Gini, Anda mengatakan orang yang gugur di jalan Allah itu mereka tidaklah mati melainkan hidup di sisi Tuhannya. Ya. Nah, masalahnya begini, apakah Muhammad itu gugur di jalan Allah? Apakah dia termasuk orang yang beriman? Kalau dia beriman, Al-Quran bilang nggak mungkin dia kena pengaruh setan, tapi nyatanya dia kena pengaruh setan, Bang. Makanya, Bang, secara logis, maka kita tidak boleh mengategorikan dia sebagai orang yang beriman. Iya. Ya tidak apa-apa itu menurut Abang. Kalau menurut kami ya agar memang terjadinya, kalau misalnya ini ya, Nabi Muhammad misalnya tidak terkena sihir atau tidak terkena racun atau segala sesuatu doanya selalu terkabul, ya berarti dia bukan Nabi, dia Tuhan gitu menurut kami. Oke, sekarang begini Bang, kita bicara mengenai gugurnya Muhammad atau meninggalnya Muhammad. Menurut ajaran Islam, menurut kitab-kitab hadis, Muhammad meninggal karena apa Bang? Apakah karena dia gugur di medan perang? Ya, yang saya dengar ya, saya baru dengar ya Bang ya, memang ya kena racun. Diracun. Muhammad itu, mohon maaf nih, Muhammad itu tewas di tangan seorang perempuan, betul? Iya, saya pernah dengar itu, Bang. Iya, Muhammad itu meninggal di tangan seorang wanita. Dia meninggal karena racun. Nah, begini Bang. Ketika di dalam riwayat itu dia bilang begini. Bahwasanya daging itu berbicara kepada Muhammad. Dalam bahasa Arabnya itu kalau tidak salah ini masmumah, apa bagaimana begitu? Kira-kira begitu. Sesungguhnya saya ini beracun katanya. Tapi sayangnya begini Bang. Kenapa daging itu bicara bahwa dia beracun setelah udah dimakan? Kenapa sebelum dimakan? Nah, sebenarnya saya sudah pernah mengajukan pertanyaan ini. Saya waktu itu berdebat dengan seorang ustadz namanya Alwan. Saya bilang begini. Dia kan bilang, ini adalah mukjizat. Mukjizat bahwa daging itu berbicara, memberitahu kepada Nabi bahwasanya daging itu beracun. Saya bilang begini, bro, kalau mukjizat harusnya begini. Daging itu ngasih tahu kepada Muhammad kalau dia beracun sebelum dimakan. Sebelum dicicip. Kalau setelah dicicip, baru dia tahu itu beracun, ya jelas saja dia karena nyicipin. Karena nyicipin. Sama seperti Mirna, kasus Mirna sama ini. Udah dicicipin, baunya aja udah ketahuan, ini bau sianida, ini beracun. Artinya bukan daging itu bicara, memang rasanya aneh karena beracun. Nah, kemudian yang kedua. Kalau memang Allah ingin menunjukkan bahwa Muhammad itu kebal racun, ya, kebal tidak mempan diracun, mujizat, maka harusnya nggak perlu dimuntahkan sama Muhammad, nggak perlu dimuntahkan, biar saja dimakan banyak-banyak sama Muhammad, tetapi dia tidak meninggal. Itu tanda bahwasanya mujizat terjadi di situ. Ini dimuntahkan, tahu riwayatnya kan dimuntahkan itu sama Muhammad. Dia nyicip sedikit. Lalu dimuntahkan. Begitu. Nah, lalu karena racun itulah dia menderita. Dikatakan di dalam riwayat hadis, dia meninggal karena racun. Nah, itu kalau kita merujuk lagi kepada ayat di dalam Al-Quran, ada satu ayat berbunyi begini. Saya bacakan ya Bang ya. Mungkin Abang bisa bantu di situ. Surat. Oke Bang. Surat bentar ya. Sabar ya. Oke. Bentar. Tolong bukakan Quran di dalam Quran surat kalau teman-teman hafal ayatnya, surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat yang ke-44 Bang. Coba dibacakan Bang. Kita mulai dari ayat yang ke-44. Surat 69, saya buka dulu Bang. Ya. Surat Al-Haqqah itu surat Akbar.
Ya, surat Al-Haqqah ayat yang ke-44, kita mulai dari ayat yang ke-44. Jangan dibisukan, Bang. Jangan dibisukan. Halo, Bang. Halo. Waduh, nampaknya dia melarikan diri sudah. Bang, Anda terjeda, Bang. Waduh, dia lari, saudara-saudara. Saya bacakan ya, saya lanjutkan. Jadi di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-44, apakah Muhammad tuh ngarang-ngarang cerita? Ayo kita bacakan ya. Nih. Seandainya dia, dalam kurung Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Ayat 45-nya. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, 46-nya, 47-nya, kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya. Perhatikan, kalau Muhammad ngarang-ngarang, maka akan dipotong pembuluh darahnya, akan dipotong urat tali jantungnya. Lalu apa? Bagaimana kematian Muhammad? Kita dengar bersama-sama ya. Bagaimana cara Muhammad meninggal? Nih. Ya. Nih, kita ulang. Nih, sebentar ya. Bentar. Kata Nabi, sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Aisyah. Aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun. Ya kan? Itu perkataan Muhammad sendiri. Terasa sekarang terputusnya aurat pembuluh, maksudnya pembuluh. Ya kan? Ya kalian renungkan sendiri. Kalian renungkan sendiri. Nanti saya dibilang, "Funista." Makasih topinya, makasih Marganda, makasih. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan untuk kegiatan Apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan Apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih. Biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara